Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa, Dagang, dan Manufaktur. Silakan persiapkan diri kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai buku besar pembantu, atau dalam istilah akuntansi adalah subsidiary ledger. Nah, minggu lalu kalian sudah mempelajari mengenai buku besar untuk semua akun yang ada di suatu perusahaan. Kita lanjutkan ke buku besar yang selanjutnya. Di sini, Ibu ingatkan kembali siklus akuntansi. Dimulai dari identifikasi bukti transaksi, selanjutnya dicatat dalam jurnal, yaitu ada jurnal umum dan jurnal khusus, lalu diposting ke buku besar. Nah, buku besar ini terbagi menjadi 3, yaitu buku besar umumnya, lalu buku besar pembantu piutang, dan buku besar pembantu utang. Nah, untuk buku besar akun yang pertama ini, kalian sudah mempelajari di minggu lalu. Nah, untuk sekarang, kita akan mempelajari buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Selanjutnya, pengertian dari buku besar pembantu. Jadi, buku besar pembantu adalah buku besar khusus yang digunakan untuk mencatat akun tertentu serta perubahan-perubahannya secara lebih rinci. Jadi, buku besar ini khusus untuk mencatat akun tertentu saja, yang isinya adalah mengenai perubahan-perubahannya, namun lebih rinci. Nah, akun yang diperlukan untuk mencatat perubahannya itu secara lebih rinci itu ada 2, yaitu untuk akun piutang dan untuk akun utang. Maka di sini buku besar pembantu itu terbagi menjadi 2, yaitu buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Sekarang, buku besar pembantu piutang. Pengertiannya adalah tempat khusus untuk mencatat perubahan piutang atau tagihan kepada perusahaan debitur secara individual. Jadi maksudnya adalah setiap debitur itu memiliki satu buku besar dan isinya adalah rincian atas piutangnya tersebut terhadap perusahaan. Makanya di sini disebutnya adalah secara individual. Jadi masing-masing debitur memiliki buku besar, isinya adalah rincian atau mutasi dari piutangnya tersebut. Maka untuk mengetahui rincian dari setiap debitur, kita memerlukan sumbernya dari jurnal, yaitu sales journal, cash reserve journal, dan general journal. Ini untuk membuat buku besar pembantu piutang. Kita memerlukan ketiga jurnal ini untuk mengetahui mutasi dari piutang debitur. Selanjutnya, buku besar pembantu utang. Ini juga sama, yaitu tempat khusus untuk mencatat perubahan utang kepada kreditur secara individual atau khusus. Jadi, di sini secara individual, jadi masing-masing kreditur memiliki satu buku besar yang isinya adalah mutasi atas utang dari kreditur tersebut. Maka untuk membuat buku besar pembantu utang, yang kita perlukan adalah purchase journal, cash payment journal, dan general journal. Nah, dari sini, dari ketiga jurnal ini, kita bisa mengetahui rincian dari masing-masing kreditur dan akan kita pindahkan ke buku besar pembantu utang masing-masing krediturnya. Selanjutnya, bentuk dari buku besar pembantu piutang. Yang pertama, seperti biasa, ada kepalanya dulu, contoh PT Prima Elektronik, lalu judulnya buku besar pembantu piutang dengan istilah akuntansi adalah Accounts Receivable Subsidiary Ledger, dan periodenya Desember tahun 2015. Yang pertama, ini kalau untuk buku besar akun biasanya kan tulisannya adalah nama akun, tapi untuk buku besar pembantu piutang kita tuliskan nama debiturnya atau orang yang meminjam uang kepada kita. Contohnya di sini adalah toko hari, lalu selanjutnya di sebelah kanannya ini adalah kode untuk customer-nya atau untuk debiturnya, misalnya C001, artinya adalah customer yang pertama. Bentuknya sama seperti buku besar akun, yaitu ada tanggal, description, ref, debit kredit, balance debit, dan kredit. Yang membedakan adalah cara pengisiannya sama. Untuk date-nya ini adalah tanggal transaksi. Maka tanggal transaksi ini bukan lagi tanggal 31, namun per tanggal transaksi atas toko hari.
Maka tanggal ini harus berurutan secara kronologisnya, berarti dari tanggal yang muda ke tanggal yang tua. Lalu selanjutnya description ini diisi dengan nama jurnal. Untuk ref ini diisi dengan nomor bukti transaksi, bukan lagi diisi dengan halaman jurnal. Karena waktu kalian membuat buku besar akun, kalian tuliskan nomor halaman jurnal. Nah, untuk akun receivable subsidiary ledger, ref ini diisi dengan nomor bukti transaksi. Selanjutnya di sini ada debit dan kredit untuk diisi dengan nominal bagi account receivable apabila ada di sebelah debit ataupun di sebelah kredit. Selanjutnya ada kolom balance. Balance ini ada debit, ada kredit untuk mengisi saldo akhir atas account receivable dari toko hari. Nah, jadi masing-masing customer itu memiliki satu buku besar. Jadi kalau misalnya customernya ada 3, buku besar untuk account receivable-nya pun ada 3. Selanjutnya bentuk dari bank ini pun sama bentuknya. Yang pertama ada kepalanya dulu, PT Prima Elektronik, buku besar pembantu utang, maka istilah akuntansinya adalah Accounts Payable Subsidiary Ledger, periodenya Desember tahun 2015. Sama, caranya pun sama, ada nama tokonya dulu, nama krediturnya, orang yang kita pinjam orang ke orang lain, kita pinjam utang ke orang lain, maaf. Lalu selanjutnya di sini sebelah kanannya ada nomor suppliernya. Misalnya supplier yang pertama. Ada tanggal, description, ref, debit, kredit, balance, debit, kredit ini sama seperti cara mengisi yang accounts receivable, yang buku pembantu piutang. Sekarang kita masuk ke contoh ya. Ini contoh soal untuk buku besar pembantu. Contohnya adalah PT Sejahtera. Karena minggu lalu kita membuat buku besar PT Sejahtera, jadi yang selanjutnya masih PT Sejahtera karena ini nyambung dengan soal yang minggu lalu. Nah, di sini untuk membuat buku besar pembantu piutang dan utang itu harus ada dulu daftar customer supplier. Nah, daftar customer supplier ini kalian bisa lihat nanti di data informasi, biasanya kalau di soal itu di bagian depan. Di bagian depan pasti ada daftar customer dan supplier. Nah, di sini PT Sejahtera memiliki customer Toko Benua Jaya, Toko Serasi, Toko Angel, dan Toko Kencana. Di sini Toko Benua Jaya memiliki saldo piutang terhadap kita 23.100.000, Toko Serasi 16.500.000, Toko Angel 0, dan Toko Kencana 17.600.000. Selanjutnya ada daftar supplier, berarti perusahaan yang kita pinjami uang. Yang pertama ada PT Nusa Indah, PT Dian Persada, PT Mekar Nusa 2. Kita mempunyai utang kepada PT Nusa Indah sebesar 23.100.000, lalu Dian Persada 33 juta dan Mekar Nusa 2 tidak ada. Oke. Setelah ada daftar customer dan supplier, selanjutnya kita harus ada dulu jurnal khususnya. Contohnya ini sudah dibuat jurnal khususnya, ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, jurnal umum, dan yang terakhir adalah petty cash journal. Nah, langkah pertama kalian buat dulu kolom untuk buku besar dari buku besar pembantu piutang. Ini contohnya, kepalanya dulu PT Sejahtera Account Receivable Subsidiary Ledger Desember tahun 2018. Yang pertama Toko Benua Jaya C001. Lalu kita buat juga buku besar Toko Serasi, Toko Angel, dan Toko Kencana. Setelah membuat kolomnya, format buku besarnya, langkah selanjutnya adalah isi saldo awal dari masing-masing customer. Caranya, date-nya kalian tulis bulan Desember, tanggal 1, description-nya kalian tulis balance, maka ref-nya kalian beri tanda checklist. Oke. Selanjutnya untuk balance kalian isi langsung ke kolom balance. Dilihat di atas saldo awalnya berapa. Toko Benua Jaya 23.100.000. Oke. Kita pindahkan ke bawah. Berarti ini ada di bagian debit ya, karena accounts receivable. Langsung di balance di ujung 23.100.000. Ini juga sama, kita isi semuanya. Toko Serasi
Desember 1 balance checklist. Toko serasi ini saldo awalnya adalah 16.500.000. 16.500.000. Toko Angel juga sama, tuliskan saldo awalnya Desember 1 balance checklist. Toko Angel saldo awalnya adalah 0. Nah, 0 pun harus kita tulis. Kita tulis 0. Langsung aja, nggak tinggal copy 0 atau strip. Lalu selanjutnya toko Kencana, saldo awalnya Desember 1 balance checklist. Toko Kencana saldo awalnya adalah 17.600.000. Kita pindahkan ke buku besar pembantu. Sebelah debit. Setelah terisi semua saldo awalnya, selanjutnya kita fokus satu-satu per perusahaan untuk melihat rinciannya. Yang pertama, kita fokus dulu ke toko Benua Jaya. Tadi sudah disebutkan ya, sudah dijelaskan kalau mau isi account receivable subsidiary ledger, berarti kita hanya memerlukan sales journal, cash reserve journal, dan general journal. Oke, sekarang kita lihat dulu sales journal. Oke, di sales journal tadi kan kita mau isi toko Benua Jaya ya. Oke, di sini ada toko Benua Jaya tanggal 4. Lihat dulu per jurnalnya untuk mengurutkan tanggal. Di sales journal toko Benua Jaya tanggal 4. Diingat-ingat, Benua Jaya tanggal 4 di sales journal. Di cash reserve journal tidak ada. Lalu di general journal tidak ada juga ya, ini Nusa Indah dan toko Kencana. Berarti toko Benua Jaya itu hanya ada di sales journal yang tanggal 4. Jadi kalian tinggal lihat description-nya aja ya. Toko Benua Jaya tanggal 4. Lihatnya adalah akun account receivable-nya. Fokusnya sama akun receivable. Jangan lihat akun yang lain. Di sini bagian debit, maka kita pindahkan account receivable toko Benua Jaya itu di bagian debit. Di sini toko Benua Jaya tanggal 4 kita pindahkan ke subsidiary ledger-nya. Kita pastikan contoh ini ya, tanggal 4 ini pindahkan ke sini. Ini diisi dengan sales journal. Oke, ini di bagian debit karena tadi di debit ya. Oke, berarti di sini toko Benua Jaya awalnya memiliki piutang 20.100.000, lalu tanggal 4-nya ada 32.485. Berarti debit ketemu debit dijumlahkan. Kita jumlahkan, maka totalnya adalah 55.585.000. Nah, kalau sudah, selanjutnya tadi kan kita udah lihat ya toko Benua tidak ada di cash reserve dan general journal. Selanjutnya kita ke toko serasi. Berarti caranya sama, kita lihat dulu di sales journalnya apakah ada toko serasi tanggal 9. Lalu selanjutnya toko serasi di cash reserve tanggal 12. Dan di general journal tidak ada ya toko serasi, berarti yang diisi adalah sales journal dulu karena tanggal 9 baru ke cash reserve journal tanggal 12. Jadi harus urutan ya. Kita masukkan tanggal 9 FPJ 12.2 ya. FPJ 12.2, diingat aja FPJ 12.2 kita kopikan di bagian debit. FPJ 12.2 tanggal 9 sales journal FPJ 12.2, khususnya di bagian debit. Oke, di sini sesama debit berarti dijumlahkan lagi 16.500 ditambah 15.110
Hasilnya 31.610.000. Oke. Selanjutnya tadi tanggal 12 ya. Dari Cash Receive Journal. Oke, coba kita lihat dokumen numbernya. BKM 123, Account receivable-nya 16.500 di kredit ya. Kita kopikan 16.500 BKM 123. BKM 123 di bagian kredit. Berarti debit ketemu kredit, maka harus dikurangi. Dikurangi 16.500. Hasilnya adalah 15.110.000. Berarti ini melunasi yang saldo awal ini ya. Toko asuransi berarti sudah selesai. Tadi hanya kita lihat hanya di sales journal, di cash reserve journal. Selanjutnya ke toko Angel. Sama caranya, lihat dulu sales journal. Sales journal toko Angel ada tanggal 14. Lalu kita lihat cash reserve-nya apakah ada. Cash reserve-nya nggak ada. Journal juga tidak ada, berarti hanya di sales journal yaitu tanggal 14. Diingat lagi nomor buktinya FPJ 123, account receivable-nya di debit. Tanggal 14 FPJ 123. Tanggal 14 sales journal FPJ 123 tadi di bagian debit ya, maka 0 ditambah 18 juta masih sama nilainya. Oke, selesai. Selanjutnya ke toko Kencana. Sama caranya, lihat dulu ke sales journal. Toko Kencana ada di tanggal 20 di sales journal, di cash receive ada di tanggal 5. Lalu di jurnal ada di tanggal 25. Berarti tanggal 5 dulu ya. Berarti cash receive dulu tanggal 5. Lalu di sales journal tanggal 20, baru di general journal tanggal 25. Supaya urutan. Berarti tanggal 5 dulu. BKM 12.1, account receivable-nya 17.600 di kredit. Berarti kita masukkan di bagian kredit tanggal 5 12 BKM 12.1. Berarti kita isi tanggal 5 dari cash receive journal PKM 12.1 di bagian kredit. Berarti ini jadi lunas ya. Oke. Selanjutnya tadi tanggal 20 dari sales journal. Kita lihat tanggal 20 sales journal FPJ 12.4 ya. Karena receivable-nya bagian debit, kita pindahkan FPJ 12.4. FPJ 12.4 di bagian debit. Berarti sekarang piutangnya itu 24.235.000 karena asalnya lunas 0 ditambah utang lagi 24, jadi piutangnya 24.235.000. Selanjutnya tadi ada satu lagi ya, tanggal 25 dari general journal. Kita lihat general journalnya toko Kencana tanggal 25 BM 12.2. Lihat account receivable-nya ada di bagian kredit, berarti bagian kreditnya kita ambil BM 12.2, pindahkan ke sini bagian kredit. BM 12.2 nomor buktinya di bagian kredit. Berarti debit ketemu kredit dikurangi. Hasilnya 224.235 dikurangi 880. Hasilnya 23.355.000. Oke. Nah, ini caranya udah selesai untuk yang account receivable subsidiary ledger. Yang selanjutnya kita ke accounts payable subsidiary ledger. Caranya sama, yaitu isi dulu saldo awalnya. Berarti Desember tanggal 1 ininya adalah
balance, description-nya, ref-nya isi dengan checklist. Lalu kita isikan ke bagian balance, tapi bagian kredit ya, karena accounts payable, saldo normalnya adalah kredit. Dilihatnya di mana? Saldo awalnya, lihat lagi ke daftar supplier yang di atas. PT Nusa Indah, saldonya adalah 23.100.000. Kita kopikan, pindahkan ke subsidiary ledger PT Nusa Indah bagian kredit. Selanjutnya isi lagi saldo awal untuk PT Dian Persada, di copy aja dari atas ya. Lalu kita lihat lagi ke daftar supplier. Dian Persada 33 juta. Pindahkan ke accounts payable subsidiary bagian kredit. Lalu selanjutnya PT Mekar Nusa 2, kita kopikan dulu ini, Desember 1 balance checklistnya, dilihat lagi daftar saldonya. Mekar 2, Nusa 2 ini tidak ada saldo awalnya, berarti kita tuliskan 0 atau strip di bagian kreditnya. Oke, kita strip aja ya. Selanjutnya kalau sudah isi saldo awal, lalu kita isi rekapannya atau rinciannya dari masing-masing perusahaan. Nah, Ibu sudah jelaskan untuk accounts payable subsidiary ledger yang dibutuhkan adalah purchase journal, cash payment journal, dan general journal. Oke, kita fokus dulu sama PT Nusa Indah. Sama caranya, dilihat dulu purchase journalnya. PT Nusa Indah ada tanggal 5, bandingkan dulu tanggalnya supaya kita bisa urutkan. Tanggal 5 di purchase journal, lalu ke cash payment Nusa Indah tanggal 20, lalu di general journal ada tanggal 5. Nah, coba di sini ya, general journal tanggal 5, cash payment tanggal 20, dan purchase journal tanggal 5 juga. Nah, ini ada tanggalnya sama, terus pilih yang mana? Pilih yang purchase journal dulu, karena purchase journal kan berarti pembelian ya, berarti ini transaksi pembelian. Kalau general berarti transaksi pengembalian, berarti pasti beli dulu baru kembali, nggak mungkin ngembaliin barang tanpa adanya pembelian. Berarti tanggal 5 dulu purchase journal, baru tanggal 5 general journal, baru tanggal 20 di cash payment. Kita ingat dokumen nomornya NP212, dilihatnya sama, adalah akun accounts payable-nya bagian kredit. Dikopikan, tanggal 5 NP212. Tanggal 5 purchase journal NP212 bagian kredit. Berarti kredit ketemu kredit dijumlahkan 23.100.000 ditambah 16.500.000, hasilnya adalah 39.600.000. Selanjutnya baru tadi ya, tanggal 5 di general journal. Kita lihat dulu general journalnya PT Nusa Indah, lihatnya accounts payable-nya ya, 2.420.000, kita kopikan, dokumen nomornya BM121. Bagian debit tadi berarti dikurangi 39.600 dikurangi 2.420, hasilnya adalah 37.180.000. Nah, ini baru tadi tanggal 20 ya, dari cash payment journal. Kita lihat tanggal 20 di cash payment journal. Tanggal 20 BKK 12.4, lihatnya accounts payable-nya ada debit. BKK 12.4 kita pindahkan. BKK 12.4 di bagian debit. Berarti sekarang dikurangi lagi 37.180 dikurangi 23.100.000, maka utangnya adalah 14.080.000. Oke,
Sudah beres Nusa Indah, selanjutnya ke Dian Persada. Sama, lihat dulu purchase journal. Purchase journal Dian Persada tanggal 13. Lalu ke cash payment Dian Persada tanggal 9. Tadi tanggal 13 ya. Baru tanggal 9, benar kan? Ya, tanggal 13. Purchase-nya, cash payment-nya tanggal 9. General journal-nya tidak ada. Berarti kita isi dulu dari cash payment journal tanggal 9. BKK 12.1, accounts payable-nya bagian debit. Kita pindahkan accounts payable di debit 33 juta. Tanggal 9 BKK 12.1. Isi tanggal 9 cash payment journal BKK 12.1 tadi di bagian debit ya, berarti sekarang jadi lunas. Terus selanjutnya tanggal 13 tadi ya udah kita lihat purchase journal. Kita lihat lagi dokumen numbernya, purchase journal L1212. Accounts payable-nya kredit, kita pindahkan accounts payable kredit. Oke, di Dian Persada tadi dokumennya L1212 di bagian kredit, berarti sekarang piutang bukan piutang, berarti utangnya adalah 27.720.000. Oke, sudah selesai Dian Persada, selanjutnya ke Mekar Nusa 2. Sama, dilihat dulu ke purchase journal, tadi cuma 2 ya, berarti nggak ada ya. Oke, nggak ada. Mekar Nusa 2, cash payment, dilihat description-nya ada tulisan PT. Mekar Nusa 2 nggak ada, jadi dilihat description-nya aja ya, nama perusahaannya. General journal pun nggak ada. Oh, berarti tidak ada transaksi yang berkaitan dengan Mekar Nusa 2, jadi lunas saja. Nah, kalau sudah selesai accounts receivable subsidiary ledger dan sudah selesai accounts payable subsidiary ledger, yang selanjutnya adalah ke schedule, yaitu account receivable schedule dan accounts payable schedule. Account receivable schedule atau accounts payable schedule ini adalah daftar saldo akhir dari masing-masing perusahaan. Untuk account receivable berarti masing-masing perusahaan saldo akhirnya dimasukkan ke schedule, dan untuk utangnya juga masing-masing perusahaan dimasukkan ke schedule ini. Nah, di sini ada kepalanya dulu, PT Sejahtera, account receivable schedule atau daftar piutangnya, lalu periodenya Desember tahun 2018. Di sini ada nomor customer, dokumen number, date, termin, dan balance. Nomor ini diisi dengan kode customernya. Ini udah sudah ibu isikan channel 01, channel 2, 3, dan 4. Customernya tuliskan nama-nama customer kita. Ini bisa dilihat di buku pembantunya juga ya. Toko Benua, channel 01, Toko Serasi, channel 02, dan yang selanjutnya tinggal dipindahkan ke sini aja, nama customer. Lalu selanjutnya, langkah selanjutnya untuk mengisi ini, kalian isi dulu bagian balance-nya. Balance ini diisi dengan saldo akhir dari masing-masing perusahaan yang terdapat di subsidiary ledger. Misalnya ini, Toko Benua Jaya saldo akhirnya adalah 55 juta ini. Saldo akhir dipindahkan ke subsidiary ledger. Schedule dipindahkan. Lalu selanjutnya Toko Serasi juga sama, dipindahkan saldo akhirnya 15.110 untuk Toko Serasi, saldo akhirnya dipindahkan ke schedule. Toko Angel juga sama, dipindahkan saldo akhirnya 18 juta. Lalu Toko Kencana juga sama, saldo akhirnya 23 juta ini, saldo akhir paling bawah ya, pindahkan ke schedule. Nah, kalau sudah, baru selanjutnya kita isi dokumen number, date, dan termin dari masing perusahaan. Ini adalah untuk menunjukkan nomor transaksi dan tanggal atas utang yang masih ada. Ini
Berarti piutang kita masih ada 55.585. Ini atas transaksi tanggal berapa ditulis di sini. Nah, untuk mengetahuinya, kita lihat dari subsidi ledger. Nah, di sini. Yang 45 juta ini, karena ini gabungan dari saldo awal dan ada penambahan, maka yang ditulisnya adalah tanggal 4 ini. Tanggal 4 dengan nomor buktinya FPJ 121. Berarti ini kita masukkan. Jadi cukup lihat tulisan sales jurnal karena itu menunjukkan penambahan piutang. Berarti dokumen numbernya FPJ 121, tanggalnya Desember, tanggal 4 tahun 2018. Terminnya adalah, kita lihat ke bagian atas lagi terminnya. Termin untuk customer adalah 1/10 N/30. Kita tulis di schedule 1/10 N/30 ya. Nah, sekarang toko serasi 15.110 ini atas transaksi tanggal berapa? Nah, ini 15 juta. Jadi pertamanya ada saldo 16.500, lalu nambah lagi 15.110 piutangnya tanggal 12 dilunasi. Berarti 15 ini adalah transaksi tanggal 9. Jadi cara cepatnya adalah kalian tinggal lihat aja tulisan sales journal, berarti itu yang harus dimasukkan ke schedule karena menunjukkan adanya piutang. Karena kalau cash reserve itu kan piutangnya dilunasi, tapi kalau sales journal piutangnya nambah lagi. Berarti tanggal 9 FPJ 12.2 tanggal 9 ya, kita masukkan ke sini Desember tanggal 9 tahun 2018. Terminnya masih sama 1/10 N/30. Kurang ya. Selanjutnya toko Angel juga sama, kita lihat toko Angel hanya satu ya, tanggal 14 sales journal, berarti tanggal 14 yang dimasukkan FPJ 12.3. Maaf ya, lupa lagi tanggal 14 Desember 14 2018. Masih sama ya. Oke. Sekarang toko Kencana 23 juta ini lihatnya langsung ke tulisan sales journalnya aja, yaitu tanggal 20. Cash reserve kan berarti pelunasan, sales journal berarti kita ada penambahan piutang, general journal retur, penjualan berarti mengurangi piutang. Berarti yang menambah piutang adalah sales journal tanggal 20 FPJ 12.4 tanggal 20. Masih sama terminnya semuanya. Oke. Nah, kalau udah gini, selanjutnya di sini ada tulisan total subsidiary ledger. Ini diisi dengan total dari balance ini semua. 55 juta, 15 juta ditambah 18 tambah 23 juta ini simpan di total subsidiary ledger. Kita totalkan. Dia 55 juta 585 ditambah 15 juta 110 ditambah 18 juta 845 ditambah 23 juta 355. Hasilnya adalah 112 juta 895.000. Oke. Kalau sudah dijumlahkan, selanjutnya ada balance general ledger. Balance general ledger ini diisi dengan lihat ke general ledger atau buku besar atas akun account receivable. Pindahkan ke sini. Kemarin kan kalian udah bikin ya buku besar, contoh misalnya kemarin udah belajar buku besarnya ini. Kita lihat account receivable-nya saldo akhirnya adalah yang ini, kita pindahkan ke schedule. Pindahkan. Nah, hasilnya harus sama seperti ini. Ini kan sama, berarti tidak ada difference, berarti difference-nya 0. Kalau misalnya ada perbedaan, berarti ada kesalahan. Kesalahannya berarti bisa juga dari jurnalnya, ataupun bisa juga pada saat pemindah bukuan ke buku pembantu piutangnya. Jadi harus dicek kembali jurnal dan buku besar pembantunya. Takutnya terjadi kesalahan. Jadi total subsidiary ledger dan balance general ledger ini harus sama.
Selanjutnya accounts payable schedule juga sama caranya. Tuliskan dulu nomornya, ini kode suppliernya, tulis nama perusahaannya. Selanjutnya kita isikan balance-nya. Balance ini diisi dengan dari saldo akhir dari schedule-nya. Maaf, saldo akhir dari subsidi ledger. Nusa Indah kita pindahkan 14.080.000. Selanjutnya PT Dian Persada kita pindahkan 27 juta, ini saldo akhirnya. PT Mekar ini tidak ada, berarti kita tulis juga ya, dia 0. Oke, sama caranya, ini dilihat dari tanggal berapa, transaksi tanggal berapa yang menyebabkan masih adanya utang. Nanti kita lihat, Nusa Indah 14 juta ini, kalau misalnya yang tadi receivable melihatnya sales journal, kalau accounts payable lihatnya purchase journalnya, karena ini menunjukkan adanya penambahan utang, berarti yang tanggal 5. Dengan ininya nomor buktinya NP122. Kita pindahkan tanggal 5 2018, terminnya kita lihat ke atas ke daftar supplier. Terminnya 2/10 N/50. 2/10 N/50. Selanjutnya Dian Persada 27 juta, berarti lihat yang ada tulisan purchase journal tanggal 13 ya. Dengan buktinya ini tanggal 13, kita pindahkan Desember tanggal 13 2018, masih sama terminnya. Nah, kalau misalnya 0, ini kan 0 ya, berarti dokumen numbernya juga nggak ada, karena nggak ada transaksinya. Berarti juga nggak ada, terminnya juga sama, tidak ada gitu ya. Selanjutnya ke total subsidi ledger, ini sama total dari balance ini, ketiga ini. Berarti kita jumlahkan 14.080.000 ditambah 27.720. Hasilnya adalah 41.800. Nah, balance general ledger dilihat dari buku besar atas akun accounts payable. Saldo akhirnya berapa? Nilainya harus sama. Minggu lalu kan udah bikin ya. Kita cari accounts payable dari PT Sejahtera. Accounts payable pada akhirnya 41.800. Kita pindahin, sama enggak? Oke, hasilnya ternyata sama, berarti sudah betul, tidak ada diferensinya. Diferensinya adalah 0. Kalau sudah sama hasilnya, berarti ini sudah selesai jawabannya, atau pekerjaan yang kita lakukan ini sudah benar. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Silakan kalian kerjakan tugas yang sudah Ibu upload di Classroom. Apabila ada yang tanyakan, boleh langsung menghubungi Ibu. Terima kasih banyak. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.